Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban kunna. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk meneruskan pelajaran kita buku Mukhtarat insyaallah. Dan terakhir kita sudah sampai ke halaman berapa? 48. 48. Ya, 48 Ustaz. 36 35 7 ke 8 baru sekarang halaman 49. Nah. Halaman 49. Sambil dibuka kamusnya ya, silakan. Ya. Kita tahu juga. 49. Di kamusnya halaman 46 ya. Baik. Al-faslus sadis. Fasal ke-6. Al-faslus sadis, fasal ke-6. Al-fi'lu bin nazari ila tasrifihi. Fi'il dilihat atau ditinjau dari tasrifnya. Maksudnya tasrifnya dia bisa berubah-ubah atau tidak, itu ya maksudnya. Ini tasrifihi maksudnya adalah dia fi'ilnya, kata kerjanya bisa ditasrif, bisa berubah-ubah. Maksudnya bisa fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, ataupun hanya satu fi'il saja. Itu maksudnya. Fi'il ditinjau dari tasrifnya itu ada dua. Yang pertama ada al-fi'lul jamid. Al-fi'lul jamidu wal fi'lul mutasarrif. Baik, kita lihat katanya. Al-fi'l, kata kerjanya. Jamid maknanya adalah beku. Jamid itu artinya adalah beku. Maksudnya di sini kata kerja yang tidak bisa berubah-ubah, gitu ya. Itu jamid. Makanya disebut dengan jamid. Jamid. Jadi makna aslinya jamid itu dari kata-kata jammada yujammilu tajmid. Jamid artinya beku. Maka jamid di sini maksudnya dia hanya memiliki satu bentuk, nggak bisa dirubah ke fi'il lain, itu maksudnya. Yang kedua al-fi'lul mutasarrif, kata kerja yang mutasarrif maksudnya bisa dirubah. Mutasarrif maksudnya bisa dirubah. Maksud bisa dirubah adalah bisa fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, itu maksudnya. Yang pertama al-fi'lul jamid atau fi'il jamid ialah fi'il yang tidak bisa diubah ke fi'il lain. Nah ini ya. Jadi fi'il yang tidak bisa diubah ke fi'il lain. Jadi, kalau dia fi'il mudhari saja. Kalau dia fi'il madhi saja gitu. Yang pertama, senantiasa fi'il madhi. Maksudnya hanya fi'il madhi saja. Ini ya. Hanya fi'il madhi saja. Jadi nggak ada fi'il mudhari'nya. Contohnya misalkan laisa. Nah, ini kata kerja ya. Laisa bukan isim, tapi dia fi'il dan disebutnya dengan fi'il jamid. Kenapa? Karena laisa ini nggak ada fi'il mudhari'nya. Ini saja laisa fi'il madhinya saja itu. Tapi dia fi'il bukan isim. Kemudian madama. Madama ini nggak ada fi'il mudhari'nya. Karuba juga sama. Asa juga sama. Hara, ni'ma. Ni'ma ini fi'il ya. Bi'sa. Ini bisa dia fi'il ya.
Khala sama ada. Jadi ini fiil-fiil ini atau af'al ini ya, hadhil af'al, dia hanya fiil madinya saja, bentuknya hanya fiil madinya saja, tidak bisa dirubah ke fiil mudhari atau fiil amr. Jadi hanya satu fiil aja, maka disebut dengan fiil jamid. Dan maknanya ada di kamus ya. Laisa ini artinya tidaklah, tidaklah atau bukan ya maknanya. Laisa itu tidaklah atau bukan. Madama ini selama, benar. Kemudian karuba, karuba hampir ya. Hampir. Nah, mana nggak tahu itu. Karuba ini Dua itu angkanya buat apa Ustaz? apa? Hampir ada dua itu. Ada Hampir-hampir, angka dua mungkin setelah begitu maksudnya. Oh, hampir-hampir. Nah. Kemudian asa dengan hara maknanya semoga, sama itu ya. Kemudian ni'ma, sebaik-baik, nah, sebaik-baiknya biasanya begitu. Bisa, ini kebalikan dari ni'ma ya, sejelek-jeleknya. Kemudian khala, ada, oh berarti ini tidak semuanya disebutkan ya. Ini hasya di mana? Nah, berarti masih ada lagi ya hasya itu. Nah, hasya satu lagi nih. Khala, ada sama hasya. Ini artinya kecuali. Ya, kecuali. Kemudian yang kedua hanya fi'il amr saja. Yang kedua hanya fi'il amr saja. Jadi barusan hanya fi'il madi saja, sekarang hanya fi'il amr saja bentuknya. Jadi nggak ada fi'il lain gitu ya. Contohnya ini hab sama ta'allam. Mungkin ini ta'alam ya. Ta'alam ini dia tidak diambil dari kata ta'allama ya ta'allam. Mungkin itu maksudnya ya. Karena dia ini termasuk ke fi'il jamid. Artinya kalau fi'il jamid hanya fi'il amr saja. Mungkin ta'allam ini bukan diambil dari kata ta'allama. Ta'allama. Ta'allama ini fi'il amrnya dia ta'allam ya. Cuman mungkin ta'allam ini bukan diambil dari kata ta'allam itu. Kenapa? Karena dia memasukkannya ke fi'il jamid. Artinya hanya ada fi'il amr saja. Jadi hab sama ta'allam. Hab artinya anggaplah ya. Anggaplah. Di kamusnya halaman 46 ya. Dilihat ya di kamusnya. Ini bagus. Kamusnya sangat membantu sekali. Kemudian ta'allam artinya ketahuilah. Ta'alam artinya ketahuilah. Oh, na'am. Kalau ta'allam yang diambil dari kata kerja, ta'allama ya ta'allamu, artinya belajarlah ya. Nah, tapi ini artinya ketahuilah. Berarti ini dia tidak diambil dari kata ta'allama. Gitu. Nah. Jadi ini fi'il jamid yang pertama. Jadi fi'il jamid itu hanya satu kata kerja saja. Kalau dia fi'il madi saja. Kalau dia fi'il mudhari saja. Kalau dia fi'il amr saja. Mungkin fi'il mudhari tidak ada ya, karena nggak disebutkan di sini. Yang ada hanya bentuknya fi'il madi dan bentuknya fi'il amr. Nah, dan Kapan Ustaz? Nah, Tadi yang kalau diambil dari kata kerja itu artinya apa Ustaz? belajar lah. Yang ini kan bukan. Iya, Belajar. belajar. Ta'allama ya ta'allam artinya belajar. Kalau yang ini ta'allam, ketahuilah ya. Ini ketahuilah berarti maknanya kata kerja ta'allam ini, fi'il amr ta'allam ini bukan diambil dari ta'allama ini ya. Karena maknanya lain. Dan kalau nggak salah, yang ana tahu tidak hanya ini ya. Jadi ada lagi kata yang lain. Mungkin belum semua, tidak semuanya. Ini mungkin hanya sebagian gitu ya. Yang disebutkan di buku ini hanya sebagian. Kalau nggak salah ada lagi yang lainnya ya. Seperti misalkan mungkin bukan. Ada juga itu asmaul af'al. Ada juga asmaul af'al itu ya. Anda nggak tahu asmaul af'al masuk ke fi'il jamid atau tidak. Asmaul af'al. Baik, kita ikut dulu sini saja ya. Nggak masalah. Yang kedua ada fi'il mutassarrif yang barusan itu jamid ya. Jamid artinya beku. Kalau bahasa kita, bahasa bebasnya, secara bahasanya jamid adalah beku gitu ya.
Jadi maksudnya di sini jamid itu adalah hanya memiliki satu kata kerja. Maksudnya tidak bisa ditasrif, nggak ada fiil lainnya. Kalau dia fiil madi saja. Kalau dia fiil mudhari saja. Kalau dia fiil amr saja. Tapi mungkin fiil mudhari nggak ada ya, di sini nggak disebutkan fiil mudhari. Yang ada hanya fiil madi dan fiil amr. Yang kedua, al-fi'lul mutasarrif. Ini bacaannya yang kayak begini ya. Ini bacaannya mutasarrif gitu. Mutasarrifu. Kata kerja yang bisa ditasrif atau kata kerja mutasarrif, artinya kata kerja yang bisa ditasrif. Ialah fiil yang bisa diubah ke fiil lain. Nah ini ya. Fiil yang bisa diubah ke fiil lain. Jadi kalau misalnya fiil madi bisa dirubah ke fiil mudhari atau ke fiil lainnya. Fiil mutasarrif terbagi menjadi dua. Yang pertama mutasarrif tam, artinya tasarrufnya dia sempurna. Maksudnya sempurna ada fiil madi, fiil mudhari dan fiil amr. Berarti semuanya gitu ya. Nah, jadi sempurna itu maksudnya mutasarrif tam, mutasarrif sempurna bisa ditasrif semuanya. Jadi kata kerja ada 3 ya. Kemarin aku katakan fiil madi, fiil mudhari sama fiil amr. Jadi bisa dirubah ke fiil madi, fiil mudhari dan fiil amr. Itu disebut dengan mutasarrif tam. Contohnya kataba fiil madi, yaktubu fiil mudhari, uktub fiil amr. Berarti namanya mutasarrif tam gitu ya. Yang kedua mutasarrif naqis. Nah, ini ya mutasarrif naqis. Jadi hanya ada fiil madi dan fiil mudhari saja, maka disebutnya dengan al-fi'lun naqis gitu ya. Al-fi'lun naqis. Contohnya mazala ini bisa dirubah ma yazalu. Tidak ada fiil amarnya. Ini hanya fiil madi, fiil mudhari. Man faqqa ma yanfaqu. Itu saja. Au syaka yushiku. Ma fati'a ma yafta'u. Kada yakadu. Tafiqa yatafaqu. Cuma itu saja. Jadi dia nggak ada fiil amarnya gitu ya. Maknanya ada ya di kamus itu halaman 46, mazala atau ma yazal, man faqqa, ma yanfaqu, ma fati'a, kemudian ma yafta'u, itu maknanya senantiasa sama ya. Jadi ini 3, 1, 2, 3 ya, 3 ini maknanya 1. Jadi senantiasa. Kemudian ausyaka yushiku kada yakadu. Ausyaka sama dengan kada. Maknanya hampir. Tafiqa maknanya memulai. Anda baru tahu ini kosakatanya. Tafiqa maknanya memulai. Baik. Kemudian mafhum ini, ada pertanyaan lalu? Silakan. Tidak ada ya. Kemudian latihan. Ubahlah bentuk fiil madi berikut menjadi fiil mudhari dan amr. Ubahlah fiil madi berikut menjadi fiil mudhari dan amr. Baik. Nomor 1 qabila. Qabila fiil mudhari'nya apa? Yuqabilu, benar nggak? Qubal. Yaqbalu ya. Yuqbalu. Yaqbalu. Nah. Yaqbalu. Yaqbalu. Amarnya? Iqbil. Iqbal. Iqbal. Nah. Ma fati'a. Ma yafta'u. Ma yafta'u. Nah. Fi'il amarnya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah. Ya. Fi'il amarnya nggak ada ya, karena dia termasuk ke fi'il apa? Fi'il naqis. Naqis. Nah. Fi'il naqis. Nah. Wasala. Wasala. Yusilu bukan Ustaz? Yasilu. Yasilu. Nah. Wasala yasilu. Wasala yasilu. Fi'il amarnya? Sil. Sil. Nah. Ini berarti tam ya. Asa
Hasad itu madi. Nggak ada Nah, ada fi'il mudhari tidak ada, fi'il ada amr juga mudhari'nya. tidak ada. Karena termasuk ke fi'il jamid ya. Jamid. Nah, madda Madda ya muddu. ya muddu. Nah, fi'il amrnya Madda. Fil amr apa fi'il amrnya? ya mudda. Madda ya muddu fi'il amrnya Mudda. mudda. Nah, sa'a Nah, termasuk nggak termasuk jamid ya. tidak. Nah, yas'a Ustaz. Nah, yas'a. 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 Yes. Fi'il amrnya Fil amrnya sa'a. apa? Isa. Ya? Isa. Apa? Bukan Ustaz. Is'a. Is'a. Nah, bisa kalau buat is'a? A-nya panjang nggak Ustaz? Pendek kan fi'il amr. Pendek aja. Kan nggak ada itunya. Nah, Taib, Kalau bikin is'a, alifnya nggak ada hamzah Ustaz. kenapa tidak ada hamzah? Nggak pakai hamzah. Hamzah Ya. wasol. Nah, karena dia hamzah wasal kan ya. Hamzah wasol Ustaz. Nah, Taib, di kamus coba lihat di kamus. Nah, Di kamus poin Ana baca ya dari nomor 1 nih. Ini bagus nih penjelasannya. Perhatikan dari nomor 1, mungkin ini penting. Pada kata yang tadi ya, pada kata kita kembali ke sini. Pada kata madama, maka ma ini disebut dengan masdariyah. Masdariyah. Ini udah selesainya masalah. Kita lewat nomor 2. Kata hab, perhatikan ini ya. Kata hab yang tadi nih. Hab yang dia adalah fi'il jamid adalah hab yang bermakna anggaplah atau sangkalah. Adapun hab yang bermakna berilah hadiah, ingat ya, ada hab dari kata-kata wahaba. Wahaba artinya hibah, ya. Wahaba yahabu. Ya habu. Hibatan. Hibatan. Ini juga sama fi'il amrnya yaitu hab ya. Hab artinya apa? Hibahkanlah, hadiahkanlah gitu ya. Ini sama hab. Ini yang dimaksud yang tadi hab ini bukan berasal dari kata wahaba, sama. Bukan berasal dari kata wahaba. Jadi kalau berasal dari kata wahaba artinya hab ini artinya berilah hadiah ya, atau kalau hab yang ini maknanya adalah anggaplah. Jadi hab fil amr ini bukan berasal dari kata wahaba atau bukan fil amr yang dibuat dari kata wahaba. Kemudian baknya, lihat baknya. Demikian juga hab yang bermakna seganilah, maka dia mutasorrif, yaitu fil amr dari fiil haba yahabu. Nah, ini ada lain juga ya. Ada yang lain juga. Fil amrnya sama hab ya. Yang pertama ada wahaba yahabu, yang kedua ada dari kata-kata haba yahabu. Haba yahabu. Ini fil amrnya juga sama hab. Nah, haibatan ya, haibatan. Ini fil amrnya sama hab gitu. Ini maknanya adalah seganilah. Jadi nanti hab ini banyak artinya ya. Tapi yang dimaksud dengan hab yang ditulis di sini yaitu hab yang dia fiilnya fiil jamid yang tidak ada fiil madi atau fiil mudhari'nya. Lain maknanya gitu ya. Kemudian sama yang ketiga juga yang Anda tadi jelaskan ini ya. Kata ta'allam di sebelahnya ya, halaman sebelahnya. Oh, ada di sini. Kata ta'allam yang dia adalah fiil jamid. Fiil jamid adalah ta'allam yang bermakna i'lam, ketahuilah. Jadi ta'alam ini yang artinya i'lam. Ya.
i'lam, ketahuilah. Adapun ta'allam yang bermakna belajarlah, kata Anda tadi juga ya, ta'allama artinya belajar. Jadi maka dia mutassarrif, yaitu fi'il amr dari kata ta'allama ya ta'allamu. Nah, jadi ta'allam ini bukan diambil dari kata ta'allama itu ya. Tapi ta'allam ini dia fi'il amr tersendiri yang maknanya bukan belajarlah, tapi ketahuilah. Gitu ya. Kemudian kata ma yazal, ma yanfaq, ma yaftah, maka ma ini disebut dengan ma nafiyah, ma nafiyah untuk peniadaan. Sehingga ia bisa diganti dengan huruf-huruf nafi lainnya seperti misalkan la, ya, huruf lainnya. Fi'il zala fati'a infaka, jika tanpa didahului ma, maka fi'il tersebut adalah mutassarrif tam. Nah, ini apa? Kembali ke bawah nih ya. Ini zala, kemudian fati'a, yafta'u, kemudian infaka. Ini kalau dia tidak ada huruf nafinya, huruf maknya ya. Jadi hanya zala, yazalu, zailatan itu. Infaka, yanfaku, fati'a, yafta'u, fatawa misalnya, atau fatiyan. Ini dia mutassarrif kalau tidak ada maknya. Tapi ketika ditambah dengan mak nafiyah, maka hanya ada fi'il madi, fi'il mudhari saja. Itu maksudnya. Nah, itu penjelasannya ya. Di kamus alhamdulillah dijelaskan. Baik, berarti kita kembali di sini. Ada pertanyaan dulu sampai sini silakan sebelum ke pembahasan baru. Kalau tidak ada kita terus. Ya, Pak Ustadz. Nah. Ya, Afwan nanya Pak Ustadz. Nah. Kalau yang kelima mungkin jelas ya, misalnya didahului ma, maka fiilnya ada yang itu beda. Tapi kalau penjelasan ke 1 sampai 4 itu untuk membedakan misalnya kata hab artinya ini atau hab yang lain itu lihat konteks kata-kata yang lain atau gimana? Dari konteks kalimatnya. Dari kalimat, ya? Nah. Lihat dari kalimatnya. Ya, Ustaz. Nah. Syukran, Ustaz. Afwan. Baik, kita teruskan ke al-faslus sabi', pasal ke-7. Al-fi'lu bin nadhari ila taghyirihi. Fi'il, kata kerja, ditinjau dari perubahannya. Ditinjau dari perubahannya. Ini ada 2 fi'il, yaitu al-fi'lul mabni dan al-fi'lul mu'rab. Fi'il mabni itu fi'il yang tidak berubah-ubah. Dan al-fi'lul mu'rab, dan fi'il yang berubah-ubah harakatnya. Fi'il mabni, al-fi'lul mabni ialah fi'il yang harakatnya tetap. Fi'il yang harakatnya tetap meskipun kemasukan amil. Apa itu amil? Kemarin sudah jelaskan ya, itu amil. Yang dimaksud dengan amil. Amil itu salah satunya huruf nasab, huruf jar yang kayak begitu. Alat yang menyebabkan perubahan harokat akhirnya. Ini penjelasannya. Amil itu alat yang menyebabkan perubahan harokat akhir. Itu amil. Fi'il mabni ada 3. Nah, fi'il mabni ya. Fi'il yang mabni itu maksudnya. Fi'il yang selalu mabni itu ada 3. Yang pertama fi'il madi. Fi'il madi itu semuanya mabni. Yang kedua fi'il amr, semuanya mabni. Kemudian kecuali ini fi'il amr untuk orang ketiga mungkin ya. Karena dia kalau untuk orang ketiga, fi'il amr untuk orang ketiga dia majzum. Mungkin di sini maksudnya semua fi'il amr mabni untuk orang kedua. Karena fi'il amr yang sering digunakan itu untuk orang kedua. Kemudian yang ketiga fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' hanya sebagian yang bersambung dengan nun niswah atau nun taukid secara langsung. Jadi fi'il mudhari' itu fi'il mudhari' yang mabni yaitu apabila nyambung dengan nun niswah. Kalau Anda jelaskan nun niswah ini yaitu untuk dhamir hunna dan antunna. Ini ada nun niswahnya.
Jadi fi'il mudhari untuk hunna dan antuna ini mabni. Atau fi'il mudhari dengan yang nyambung dengan nun taukid. Ini dia mabni. Nah, ini contohnya ada di sini. Mabni sukun. Nah, mabni atas sukun ketika nyambung dengan nun niswah. Contohnya yaktubna. Sukun mbaknya. Fi'il mudhari'nya sukun, mabni atas sukun. Lan yaktubna, sama, mabni sukun. Karena nunnya ini nun niswah. Lam yaktubna, mabni atas sukun. Ketika nyambung dengan nun taukid maka mabninya atas fathah dengan fathah. Contohnya yaktubanna, baknya fathah. Lan yaktubanna, lam yaktubanna. Nah, gitu ya. Jadi fi'il mudhari yang mabni itu apabila fi'il mudhari yang nyambung dengan nun niswah dan nun taukid. Fi'il mudhari nyambung dengan nun niswah mabninya atas sukun, dan fi'il mudhari yang nyambung dengan nun taukid mabninya atas fathah. Gitu. Mafhum? Ada pertanyaan? Silakan. Boleh Ustaz diulang Ustaz sekali lagi nun niswa yang berapa tadi? Nah, nun niswah itu kalau kita kembali ke sorof, pelajaran sorof, yaitu untuk domir hunna dan antunna. Hunna dan antunna. Nah, contohnya ini. Yaktubna. Yaktubna ini berarti untuk hunna. Hunna ya. Untuk antunna bagaimana? Untuk antunna tinggal diganti ya-nya dengan huruf apa? Ta. Itu. Berarti taktubna gitu. Lan yaktubna ini untuk hunna. Untuk antunna ganti ya-nya dengan ta. Lan taktubna. Lam yaktubna ini untuk hunna. Kalau untuk antunna tinggal diganti ya-nya dengan ta menjadi lam taktubna. Ini mabninya atas sukun. Lihat kata kerjanya ya. Ini asalnya kata kerjanya yaktub sampai huruf ba. Nunnya ini nun niswah. Nun niswah, nun niswah, nun niswah. Maksudnya apa nun niswah ini? Nun yang menunjukkan perempuan. Nun yang menunjukkan perempuan untuk domir hunna dan antunna gitu. Lihat fi'il mudhari ujungnya huruf ba. Ba-nya sukun, maka mabninya atas sukun jika nyambung dengan nun niswah. Gitu. Yang kedua, mabninya atas fathah jika nyambung dengan nun taukid. Nun taukid ini yang nunnya bertasdid. Itu nun taukid. Jadi yaktubanna. Jadi bukan yaktubna. Bukan yaktubna, ba-nya sukun. Kalau ba-nya sukun nunnya enggak mungkin tasdidnya, susah. Maka yaktubanna, ba-nya dipatahkan. Jadi mabni atas fathah karena nyambung dengan nun taukid sakilah. Ini nun taukid sakilah namanya. Kemudian lan yaktubanna. Lam yaktubanna, sama. Ini juga sama, jadi nyambung dengan nun taukid. Fi'il mudhari yang nyambung dengan dengan nun taukid maka mabninya atas fathah. Jadi fathah. Paham? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Syukuran Ustaz. Afwan. Jadi berarti fi'il yang mabni, ya fi'il yang mabni ada 3. Fi'il madi selalu mabni, fi'il amr selalu mabni. Ingat, ini kasih catatannya untuk fi'il amr untuk orang kedua. Karena ada fi'il amr untuk orang ketiga, nanti dia majzum bukan mabni. Kemudian fi'il mudhari yang mabni yaitu jika bersambung dengan nun niswah saja, yaitu dhamir hunna dan antuna. Dan jika fi'il mudhari nyambung dengan nun taukid, maka dia mabni juga sama. Kemudian contoh sini. Tanda-tanda fi'il mabni. Nah. Alamatu bina'il fi'li. Alamatu bina'il fi'li. Tanda-tanda fi'il mabni. Baik, tanda-tanda fi'il mabni. Alamatu bina'il fi'lil madhi. Yang pertama, tanda-tanda mabni fi'il madi. Ya. Yang pertama nih, tanda-tanda mabni fi'il madi. Ini pahami ya, karena kita akan belajar juga nanti di kelas i'rabul af'al. Gitu. Nah. Alamat, ini tandanya. Ya, maksudnya tandanya mabninya dengan apa gitu ya. Yang pertama mabninya dengan fathah.
Ingat ya, ini fi'il madi. Fi'il madi jelas tulis nggak masalah ya kalau misalnya ini udah dijelaskan fi'il madi. Fi'il madi. Nah, sekarang ini fi'il madi. Yang pertama fi'il madi mabninya dengan fathah. Apa saja itu? Ketika idza lam yattasil bihi syai'un. Kalau belum nyambung dengan sesuatu. Maksudnya sesuatu itu alif isnain, wawul jamaah, atau ya mukhatabah, atau nun niswah. Jadi fi'il madi masih asli fi'il madinya, enggak ada sambungannya, maka dia mabninya atas fathah. Contohnya fa'ala. Fa'ala ini untuk dhamir siapa? Domir huwa. Nah, berarti tanda ini untuk domir huwa mabninya atas fathah. Naam, satu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, idza ittasalat bihi alifu musanna. Kalau nyambung dengan alif musanna, kalau nyambung dengan alif yang menunjukkan dua orang, maka mabninya sama dengan fathah. Contohnya, kalau tadi fa'ala untuk huwa, kalau untuk huma berarti fa'ala, gitu ya. Lihat fi'il madinya tadi hurufnya yang terakhir apa? Lam kan? Naam tidak? Naam. Perhatikan lam, harokatnya apa? Fathah, maka mabninya atas fathah. Ini untuk huma. Untuk huma. Untuk huma, ini untuk huma laki-laki dan untuk huma perempuan juga sama. Perempuan. Nah, jadi fa'ala, iya. Fa'ala kalau untuk perempuannya berarti fa'alata. Fa'alata itu. Lihat fi'il madinya, ini untuk huma perempuan ya. Yang ini untuk huma perempuan. Lihat fi'il madinya lam. Lam itu harakatnya adalah fathah. Berarti dia fi'il madi mabni atas fathah juga sama. Jadi untuk huma laki-laki dan huma perempuan mabninya atas fathah. Taknya ini untuk apa itu? Tak itu menunjukkan untuk taknis muannas untuk perempuan. Nanti kita akan pelajari lebih detailnya di i'rabul af'al insyaallah. Kemudian yang ketiga, idza tasala bihi ta'ut ta'nis. Oh, ini nih ya. Yang tan. Huma yang barusan kita pindahin ke bawah ya. Huma yang ini kita pindahin ke bawah karena dibahas lagi di bawahnya. Ini ada ya. Kita hapus saja berarti. Yang ini hapus saja. Yang huma perempuan kita pindahin ke bawah. Idza ittasalat bihi ta'ut ta'nisi. Apabila ya, apabila, kalau nggak tahu bahasa Indonesianya tulisnya. Idza ittasalat bihi artinya jika nyambung. Bihinya maksudnya dengan fi'il madi tadi ya. Hi-nya ini ke fi'il madi. Ta'ut ta'nis. Ta yang menunjukkan muannas. Ta yang menunjukkan muannas yaitu ini. Ta ini dan ta ini. Fa'alata sama fa'alat. Kalau kita lihat, kalau Anda jebarkan, fa'alat ini untuk domir hiya. Fa'alata ini untuk domir apa? Huma perempuan. Nah, maka ini mabninya atas fathah juga sama. Jadi yang mabni atas fathah apa? Yang mabni atas fathah adalah untuk domir huwa, huma, hiya, huma perempuan. Itu. Berarti ada 4 ya. Ada 4 tuh. Itu fi'il madi yang mabni atas fathah. Masya Allah ya. Ini rangkuman ini. Ini rangkumannya. Nanti kita lebih mudah lagi di kelas i'rab. Yang kedua fi'il madi mabninya atas dhammatun. Yang kedua fi'il madi mabninya atas dhammah.
Sebenarnya ya, kalau kita lihat nih, kalau mau secara gampang, tuh disorof, lihat aja ujungnya fil madi apa. Untuk domir huwa sampai ana nahnu, lihat ujung fil madinya apa. Lihat aja Ya. ujung fil madinya. Kalau misalkan fathah berarti mabninya atas fathah. Intinya semuanya mabni. Udah gitu, selesai. Ini rangkumannya. Ini penjelasannya gitu ya. Kalau secara singkatnya kita lihat aja fil madi. Fil madi disorof, udah lihat ujungnya, harakat ujungnya itu mabninya atas itu. Itu gampangnya. Paham nggak maksud anak? Insyaallah Ustaz. Nah, Afwan Ustaz, tolong ulang Pak Ustaz, lihat fi'il madinya harokat akhir ya. naam. Terus Iya, jadi kalau mau tahu secara singkatnya, triknya, Ane kasih tahu nih, triknya. Kita kan sudah belajar sorof, iya, iya, dan kita tahu fi'il madi kan? iya. Fi'il madi itu misalnya kalau kata nasor, nasoru, nasorot, sampai nasortu, nasorna, itu ya. Baik. Di kata nasoro, berarti ujungnya huruf apa? Fathah. Enggak, huruf, bukan harakat. Ra. Ro ya. Nah, ro, iya. Baik, kata nasoro, lihat huruf ro-nya dari domir huwa sampai anak nahnu, apa harokatnya? Maka dia mabninya atas harokat yang ada di ro itu. Gitu. Oh iya. Paham nggak? Kalau ro-nya fathah, maka mabninya atas fathah. Kalau ro-nya domah, maka mabninya atas domah. Kalau ro-nya sukun, maka mabninya atas sukun. Itu maksudnya. Paham nggak? Sebentar. Ustaz, afwan. Berarti kalau misalnya fa'alu berarti domah. Fa'alu berarti mabninya atas domah. Domah karena lamnya itu di domahnya. Nah, betul gitu. Oh iya. Pak Ustadz sebentar, saya resume lagi. Berarti yang dilihat huruf akhir ya. Iya, huruf akhir dari fi'il madi. Akhir itu ya fi'il huwa, ya ana nahnu sampai itu Nah, ya. misalkan ya ini kata Maka nasor. mabninya atas harokat huruf terakhir ya. Nah, betul. Anda lihat lagi sini ya nih. Nasoro misalkan ya. Nasoro. Ini kan hurufnya Ya. nun, sod dan ro ya. Ya, Ini ya. ro nasoro ini tasrif sampai ana nahnu. Tasrif maksudnya Ya. tasrif itu dari huwa, nasoro huma, nasoro hum, nasoru hiya, nasorot sampai nasortu, nasorna. Itu maksudnya tasrif itu ya. Nah, kemudian setelah ditasrif, lihat aja ujungnya, huruf ujungnya, yaitu ro. Apa harokatnya? Ya, apa harokatnya? Maka mabninya atas harokat yang ada di ro. Harokat huruf terakhir. Nah, ya. gitu. Udah selesai. Ini rangkuman itu. Ya, Ini Ustadz. rangkumannya maksudnya. Ya Ustaz. Paham Ya Ustaz. Ustaz. Paham ya? Ustaz. Wow, banyak nih dapatnya. Nah, udah selesai. Ya, Udah selesai ini. Ini rangkuman ini penjelasan panjang gitu ya. Kalau kita sudah belajar salah, udah selesai. Nggak usah belajar ini. Ini hanya penjelasan saja. Tapi kita teruskan ya, nggak masalah. Kita teruskan ini. Sekarang mabninya atas domah nih. Kita lihat. Idza ittasalat. Idza ittasalat bihi wawul jama'ati. Kalau nyambung dengannya wawu jamaah. Wawu jamaah itu yang ada yaitu ini. Fa'alu untuk domir siapa? Hum. Ya. Fa'alu. Ada wawu jamaah nih. Maka lihat huruf lamnya. Tadi kan terakhir huruf lam ya. Ya. Harokatnya apa? Dhammah. Berarti mabninya atas dhammah. Udah gitu. Mabni atas domah. Nah, Berarti kalau Ustaz afwan, misal fa'ala berarti mabninya sukun ya. Karena tanya di belakangnya sukun gitu ya. yang mana? Yang misalnya contoh fa'alat hiya. Nah, Itu dia berarti ta belakangnya kan sukun tuh. Berarti mabninya atas ta sukun itu. lihat sini fa'alat. Tadi mabninya atas huruf terakhir dari fi'il madi. Dari huruf berarti lamnya. Nah, ya. kalau Oh, fa'ala, lamnya yang dilihat ya. na'am. Ya. Yang dilihat adalah Fathah huruf berarti terakhir fi'il ya? madi. Na'am, fathah. Ya. Gitu ya. Oh, Ngerti Ustaz, alhamdulillah. Iya. Paham, Ustaz. Jadi mabninya bukan atas tambahan hurufnya, bukan ya? Iya, iya berarti Iya. huruf terakhirnya ya. Na'am. Huruf terakhir. Ya, Iya, mabninya iya, atas iya. huruf terakhir fi'il madi. Udah selesai ini. Ini pembahasan ini selesai sebenarnya. Udah. Afwan, baik. Ya, berarti ini untuk hum fa'alu berarti lamnya doma atau huruf terakhirnya dari fi'il madi doma, berarti mabninya atas doma, selesai. Kemudian dari hunna ini ya, anak kuncinya nih.
Dari hunna sampai ana nahnu ke bawah, ya, nahnu ini semuanya fi'il madinya sukun, maka mabninya atas sukun. Udah selesai, nggak usah dijelas-jelas begini. Kalau kita paham udah selesai. Bentar, tadi dari mana? Dari huna. Dari hunna, nah. Dari huna. Dari ya? hunna, nah, dari hunna sampai Dari ke hunna. ana nahnu kan fi'il madinya sukun semuanya. Udah berarti mabninya atas sukun. Ya, Selesai. ya. Gampang kan ya? Ya, insya Allah gampang Ustaz, Nah. kalau diingat-ingat lagi. Jadi belajar salaf itu sebenarnya sangat memudahkan sekali. Udah selesai. Jadi penjelasan ini udah yang kita sudah pahami sorof. Kita pahami udah selesai ini. Ya, kita baca nggak masalah. Idza ittasalat bihi nunun niswah. Idza ittasalat bihi nunun niswati. Nun niswah artinya tadi nun perempuan ya. Nun yang menunjukkan perempuan. Nun yang menunjukkan perempuan yaitu ini fa'alna. Fa'alna begini kan? Nah, huruf fi'il madinya yaitu lam. Berarti madinya atas sukun. Dan ini untuk dhamir siapa? Hunna. Gitu ya. Hunna. Kemudian idza tasalat bihi ta'ul fa'il. Idza ittasalat bihi ta'ul fa'il. Kalau nyambung dengan fi'il madi, ta'ul fa'il, ta yang menunjukkan fa'il, pelaku. Yaitu fa'alta untuk anta. Ya, silakan ditulis anta. Lihat, ini taknya tak fa'il namanya. Lamnya sukun. Fa'altuma. Lihat tuh, fa'altuma. Fa'altum. Fa'alti anti. Fa'altunna antunna. Fa'altu ana. Fa'altu ana. Jadi di sini fa'alta anta. Fa'altuma. Fa'altuma ini untuk dua orang ya. Jadi antuma laki-laki dan antuma perempuan. Fa'altum untuk antum. Fa'alti anti. Anti ya. Kemudian fa'altunna antunna. Fa'altu ana ini mabninya atas sukun juga sama ya untuk domir ini. Anta antuma perempuan dan laki-laki. Fa'altum antum, fa'alti anti, fa'altunna antunna, fa'altu ana. Itu semuanya ta fa'il disebutnya. Ta yang nyambung dengan lam itu tak pertama itu disebut dengan ta fa'il. Adapun mim dengan ma ini menunjukkan musanna dua orang. Kemudian mimnya ini menunjukkan jama mudzakkar. Tunna nunnya menunjukkan jama muannas. Nanti kita akan bahas insyaallah lebih jelasnya. Yang terakhir idza ittasalat bihi na al-fa'ilin. Na yang menunjukkan fa'il. Nahnu untuk nahnu yaitu fa'alna lamnya sukun berarti ini dhamir untuk nahnu ya. Nahnu berarti mabninya atas sukun juga sama. Intinya dari hunna sampai nahnu mabninya atas sukun. Berarti fi'il madi mabninya ada 3 harokat. Fathah, dhammah, sukun. Selesai. Udah. Ini yang keempat. Ini 1, 2, 3. Ini ada yang keempat. Yang keempat, idza tasala bihi dhamir nasab muttasil darabahu. Ini masuk ke mana? Ini harusnya dimasukkan ke sini ya. Ke fathah. Jadi idza ittasala bihi dhamirun nasbin dhamirun nas. Dhamiru nasbi muttasilun. Dhamiru nasbin muttasilun. Contohnya darabahu, dia memukulnya ya. Ini mabninya atas fathah juga sama. Jadi masuk ke atas ini, ke yang fathah ini.
Jadi 1 ini ada nomornya 1, 2, 3, 4. Nah ini nggak ada di sorof. Buku saya nggak ada yang nomor 4. Oh nggak ada di situ ya? Iya. Apa Ustaz, buku juga nggak ada nih nomor 4. Kenapa ya di buku Anda kok ada? Oh iya, cuma 3 kok Ustaz. 3. Nah, Iza Tasul. Enggak, cuma 3. Cuma 3 ya? Nah, Baik, kalau Anda jelaskan baru. gini. Ini semua yang ada di kotak ya, semua yang ada di kotak ini adalah di tasrif, di sorof kita. Kalau yang ini nggak ada di sorof sebenarnya. Ini masuknya ketika nyambung dengan domir-domir. Ya, ketika nyambung dengan domir-domir. Dorobahu, dorobaha, dorobaka, misalkan ya. Itu. Muni dorobaki, dorobakum, dorobakunna, misalkan ya. Ini nyambung ya dengan domir nasab, maka mabninya atas fathah juga. Boleh silakan mau ditulis nggak masalah. Nih. Maka mabninya atas fathah ya. Iya. Jika fi'il madi, jika fi'il madi nyambung dengan domir nasab, maka mabninya atas fathah. Maka Domir nasab ya. iya, mabni atas Fathah. fathah. Nah, udah. Ini keluar dari Fathah sorof, itu dari tasrif. terakhir juga ya. Nah, ini keluar dari tasrif sebenarnya, nggak ada tasrifnya. Jadi intinya secara mudahnya untuk tasrif fi'il madi, kita lihat aja yang kita tasrif, yang kita pelajari di tasrifan fi'il madi, lihat harokat huruf ujung fi'il madi ya. Ingat bukan huruf tambahannya ya, tapi huruf akhir fi'il madinya, lihat harokatnya. Kalau dia harokatnya dhammah, fathah atau kasroh atau sukun, maka mabninya atas harokat tersebut. Itu gampang. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Baik. Ini mu'rab ya. Ini alamatul fi'il mudhari'. Ini alamat fi'il mudhari' nanti. Silakan, ada pertanyaan? Mafhum ini yang kita bahas. Paham ya, insyaallah. Ini sebenarnya kita sudah bahas juga ya di nahu bagian pertama tuh. Di nahu bagian pertama, di tanda-tanda i'rabnya. Sudah bahas juga di nahu bagian pertama, di fi'il madi itu ada juga sama. Cuman beda penjelasan saja. Baik. Ya, terus atau ada pertanyaan, silakan. Sukun fathah. Ini alamat bina fi'il mudhari'. Tanda mabni fi'il mudhari'. Ini ya. Tanda mabni fi'il mudhari', atau mungkin nanti saja ya. Ini nanti saja enggak masalah. Biar tidak terlalu banyak. Kita cukup fi'il madi dulu saja. Nanti berarti halaman 52 ini. Tanda atau alamatu bina'il fi'il mudhari' ini nanti insyaallah pekan depan. Sekarang sampai halaman 51 aja untuk fi'il madi. Selesai insyaallah. Berarti fi'il yang mabni itu ada fi'il madi, ada fi'il amr dan fi'il mudhari'. Dan ini yang pertama kita tanda mabni fi'il madi yang pertama. Nanti ini fi'il amr uf'ula. Na'am.
Fi'il amr yang tadi Anda katakan benar ya, yaitu untuk orang kedua saja. Untuk orang ketiganya nanti bukan mabni tapi dia majzum. Baik, selesai sampai sini dulu, nggak apa-apa. Ada pertanyaan silakan. Paham apa yang kita bahas hari ini? Insyaallah paham Ustaz. Insyaallah ya. Baik, kalau gitu Insyaallah berarti. paham. Nah, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan aja ya. Nanti insyaallah biar tidak terlalu banyak. Untuk pekan depan alamat atau tanda mabni fi'il mudhari dan fi'il amr insyaallah. Baik, kalau gitu berarti kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.